masyarakat tidak perlu khawatir. Pasalnya beras dengan kualitas bagus sudah bisa didapatkan di pasar tradisional dengan harga dan kualitas yang tak kalah baik. Mahardika Utama, Andika Suramanto, Jakarta. Pemerintah mengklaim stok beras nasional aman hingga akhir tahun nanti, namun pantauan lapangan menunjukkan kondisi berbeda ataupun kontradiktif. Pasokan beras menipis di pasar tradisional dan di Jakarta Selatan harganya pun naik tajam. Untuk membahasnya kita langsung bergabung mengajari dengan Bapak Solihin, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Selamat sore, Pak Solihin. Selamat sore Mas. Ya, sebelumnya kami juga turut mengundang dari Kepala Badan Nasional Bapak Arif, tapi tidak bisa bergabung pada sore ini seperti paket tadi disebutkan oleh tim kami, Pak. Beras premium langka itu nyata, tidak hanya isu belaka. Respon. Ya benar. Jadi mungkin supaya penjelasan nggak terpotong-potong ya, yang saya sampaikan begini. Sejak diumumkan beberapa waktu lalu ada ya merek-merek beras yang terindikasi ya tidak sesuai mutu. Nah karena itu melihat situasi kondisi di lapangan, walaupun pihak Mabes Polri maupun Kepala Badan Pangan untuk tetap menjual, tetapi di lapangan banyak orang yang nolak. Nah, ya artinya nggak semuanya, terutama juga ada masyarakat melalui LSM, bahkan ada pemerintah provinsi yang melarang produk yang disebutkan terindikasi untuk tidak didisplay. Otomatis kita melihat situasi seperti itu, kita menurunkan produk yang saya sebut sudah ada terindikasi seperti itu. Ada indikasi oplos begitu ya Pak ya, beras yang dijual masih oplosan, masih di stok gitu ya Pak ya, di beberapa minimarket, supermarket. Ini diperbolehkan Pak oleh Satgas Pangan Polri dan juga Mentan. Satgas Pangan dengan Badan Pangan agar tidak terjadi kekosongan. Untuk itu kita minta kepada produsen, yaitu Aprindo, kepada produsen untuk memberikan potongan harga sesuai dengan mutu beras yang ada di dalam. Mutu beras yang ada di dalam sebagai kriteria anggota Aprindo tidak punya kemampuan. Nah, tetapi di dalam negosiasi itu terjadi kesepakatan ada potongan Rp1.000 untuk stok lama ya, Rp1.000, sehingga bahkan ada satu produsen yang menambah dari 1.000 plus 500, berarti 1.500. Jadi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah potong 1.000 plus 500 lagi, itu dengan kata lain harga jualnya 73.000. Oke, ini ditemukan kelangkaan apa Pak penyebabnya? Apakah ditimbun Pak di suatu tempat atau bagaimana sehingga masyarakat mengeluhkan saat ini Pak? Ya, baik. Saya ingin jelaskan seperti ini, bahwa pada saat di mana pihak tertentu menyampaikan adanya indikasi tidak sesuai mutu atas barang tersebut, seperti yang saya sampaikan, barang itu kita turunkan. Nah, sehingga ada beras tapi sangat minim lah, di luar merek yang disebutkan. Nah, setelah beberapa kali kita diminta untuk tetap mendisplay, nah kita lihat situasi kondisinya di antara wilayah per wilayah, dan di saat itu kita tidak membuat atau tidak ada kiriman produk baru yang diproduksi di bulan Agustus ini, sehingga ya seperti yang tadi diketahui terjadilah kekosongan karena memang stok kita nipis sekali gitu ya. Tetapi saya pastikan bahwa anggota kami sebagai retail setelah saat ini ya, setelah membuat PO, tinggal realisasi daripada produsen di dalam memenuhi PO kita. Ada berapa PO Pak yang sudah masuk Pak hingga kini? Ya, kita ambil contoh aja ya, satu retail ada UKP nilainya kurang lebih sekitar 2,5 miliar ya, tapi baru dipasok hanya cuma buat 200 jutaan ya, berarti saya memperkirakan harus hanya sekitar 8% ya, karena PO-nya itu kan pasti karena barangnya sudah kemakan buffer sehingga PO-nya berlebihan, dan saya yakin juga pemasok di dalam menyediakan produk sesuai permintaan berwaktu seperti itu. Oke Pak, ini kan bervariasi ya, kami di lapangan menemukan harganya bervariasi Pak. Seperti yang ada di wilayah Kebayoran Baru Pak, di supermarket nih harga kemasan 5 kg dijual Rp140.760, cukup mahal. Kemudian
di kawasan Kebayoran Baru juga sama Pak, kemasan 5 kg seharga 74.500. Ini bagaimana Pak sebenarnya yang bisa dijelaskan soal ini? Yang pertama, harga premium yang ditetapkan HET-nya adalah 74.500 sudah benar ya. Oke. Itu harga yang tertinggi. Nah, di luar itu saya sebagai Ketua Umum Aprindo telah membuat surat kembali mengingatkan kepada seluruh retail anggota Aprindo untuk taat di dalam menjual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Oke. Walaupun dari pengakuannya bahwa harga belinya sudah melewati daripada HET. Saya bilang lebih baik jangan dibeli. Kenapa? Karena kalau kita menjual di atas HET, kita ada urusan dengan pihak-pihak yang mengedepankan adanya pengumuman harga eceran tertinggi. Itu artinya kita melanggar. Khusus anggota Aprindo. Kita mengingatkan kembali, bahkan secara khusus kalau ada dilaporkan kepada kami bahwa ada perintah anggota Aprindo sekarang Oke. tidak akan menjual di atas HET, tolong beritahu kami. Bisa ditertibkan begitu ya Pak ya? Penjelasan dari Anda. Pak Solim. Iya, surat jelas membawa anggota Aprindo untuk taat kita. Seperti itu. Oke, beberapa produsen juga mengaku Pak, sebenarnya mereka telah meminta retur, tetapi penggantian dengan produk baru masih menunggu realisasi. Ini versi apa Pak? Pak Solim. Ya, saat ditemukan adanya indikasi produk tidak sesuai mutu, itu harus di-display dan dijual ya. Untuk itu di awal pengumuman tersebut kami hanya menurunkan dulu stok yang ada di display, kita turunkan sementara ya, sampai situasi kondisinya kondusif. Nah, ada daerah tertentu masyarakat atau daerah yang meminta bahwa produk ini jangan saya di display, kalau nggak saya demo nih, seperti itu. Nah, otomatis dengan situasi seperti itu tidak akan melakukan. Nah, sekarang kondisinya sudah berangsur dan saran daripada pihak Mabes Polri maupun Bappenas untuk mendisplay produk yang ada. Bahkan seperti yang tadi sampaikan untuk retur, ada produsen yang memang tidak bersedia, ada yang sedia. Apa tuh Pak? Asumsi saya pada waktu itu, kalau itu dia itu saya minta yang baru seperti itu. Ya, otomatis kan kita masih bisa menjual. Tapi kalau dia nggak siap dengan produk yang baru, artinya kekosongan akan menjadi kalau kita lakukan retur. Nah, dengan adanya potongan yang seperti tadi, dengan memotong nilai Rp1.000 per 5 kg, artinya ada kemauan daripada para produsen untuk bisa menyesuaikan harga lah atas mutu dalam produk itu untuk produksi yang lama ya. Kalau untuk produksi bulan Agustus nanti pasti kita akan lihat lagi seperti apa dari arahan dari produsen terhadap retail. Ya, tapi teman-teman Aprindo juga telah menyadari juga statement pemerintah yang mengaku surplus itu benar-benar surplus Pak. Proyeksi sampai Ya, kita dalam konteks sekarang kepada produsen lebih mengamati atas jumlah yang kita berikan kepada produsen, kita compare dengan service level, artinya dengan jumlah barang yang dikirim. Itu kita mengacu pada itu. Kalau misalkan jumlah yang kita order tetapi pengiriman masih minim, artinya kan service levelnya masih sedikit seperti itu. Oke, hukum ekonomi tidak berjalan begitu yang dengan terjadi di lapangan gitu Pak ya. Kalau memang melimpah produksinya harusnya harga stabil gitu Pak. Ya, kalau di anggota Aprindo saya bisa pastikan ya, bahkan sekali lagi tadi minggu lalu saya sudah buat surat ya untuk mengingatkan kepada seluruh retail anggota Aprindo ya untuk tidak sekali-sekali menjual di atas HET. Oke. Ini